Hai guys, sekarang kita bahas pembahasan TO1 ya. Pembahasan TO1 tapi yang kimia. Tadi yang MTK itu udah gagal total ya karena ini tadi tuh pentabatnya kan baru karena yang lama hilang, pennya dan seterusnya. Nah, terus tadi itu baru pembiasaan karena ini beda caranya baru tahu gue terus ya udahlah. Tapi ini yang kimia. Nah, tadi agak hancur lebur. Nah, sekarang semoga yang kimia nggak ada kendala. Nah, sekarang nomor 61 dulu ya. Ini kan adalah H2SO4. Jangan lupa ini asam kuat ya, itu harus dihafalin ya. Jangan lupa asam kuat itu cuma ada 5 loh. Jadi aku tulis aja lah ya. Asam kuat itu cuma ada HCl, asam klorida, HBr, asam bromida, HI, asam iodida, H2SO4, asam sulfat sama HNO3, asam nitrat gitu doang loh. Ya, gampang banget loh. Dicampur dengan asam sulfat lagi. Nah, kalau ini kan berarti ada dua larutan sama. Ada dua larutan sama, kemudian kedua larutan itu dicampur toh. Nah, kalau dua larutan sama dicampur itu namanya adalah pencampuran loh guys. Pencampuran. Nah, kalau pencampuran itu rumusnya gini. M campuran itu adalah M1V1 valensi 1. Ya sebenarnya nggak usah pakai valensi ya. Udah gini aja ditambah karena sama kan valensinya M2V2 per Viva gitu. Jadi mol total ini kan sebenarnya M kali V kan mol kan. Mol total dibagi V total. Sebenarnya gitu aslinya N total dibagi V total begitu. Sebenarnya begitu. Cuma kan ya gini aja udah. Terus ya udah kan tinggal dimasukin aja ya. Ini kan M1-nya ya 0,2 dikali sama volumenya nggak tahu X berarti ya. Ditambah sama M2-nya yang ini ya 0,6 dikali volumenya yang ini 400 gitu. Liter nggak apa-apa, mili nggak apa-apa, asalkan konsisten gitu. Terus dibagi sama volume totalnya kan, berarti kan volume totalnya adalah 400 ditambah volume yang nggak kita ketahui tadi. Hasil M campurannya sudah diketahui segini, ya berarti 0,36. Udah tinggal dipindah sana aja ya, dipindah kali silang. Ya ini kan berarti bisa dikerjain nih, ini kan 400 kali ini, berapa tuh 36 kali 4, 144 ya. Harusnya 144 sih, 144 ditambah 0,36x sama dengan ini kan 0,2x ditambah ini berapa? 24 240. Nah pindah ke sini ya jadinya kan ini dikurangi nih ke sana berarti 0,16x sama dengan ini pindah sini hasilnya 196 berarti 96 atau 86 ya, 96 deh ya, 96 pip ya plus 96 berarti x nya adalah dibagi 16 itu berapa, 5600 mili gitu gitu ya jawabannya gitu. Nah kalau sudah ya kita yang berikutnya aja langsung. Oh ya ini sekaligus dia buat materi lainnya ya, kalau misalnya dia ada asam dicampur basa ya, ini bukan materi yang soal ini tapi ini tambahan aja, itu nanti namanya penetralan. Kalau penetralan rumusnya beda. Penetralan rumusnya apa guys? Penetralan rumusnya mi val 1 sama dengan ma val 2 begitu. Ya, kalau pengenceran doang, pengenceran itu cuma ditambah air, jadi nggak ditambah apa. Pengenceran itu ditambah air. Berarti nanti rumusnya tinggal mi v sama dengan ma va. Sebenarnya pakai valensi juga sama aja karena valensinya akan sama, jadi nggak penting. Ya udahlah, pokoknya gitulah. Nah terus yang ini, nah kalau ini kan gampang banget, kalian nggak usah hitung satu-satu. Senyawa gas yang mengandung volume terbesar pada keadaan STP. STP itu kan rumusnya V sama dengan, oh iya STP itu kan 1 atm, dihafalin ya. 0 derajat Celcius itu adalah STP, standar temperature pressure. Rumusnya kan V sama dengan mol dikali 22,4. Ini kan turunan dari PVNRT, cuma rumus cepat doang. Nah terus kalau sudah ya kalian masukin aja ya logika kalian mau volume terbesar ya. Kalau mau ini paling besar, harusnya ini juga paling besar dong molnya. Ya kak, padahal mol sendiri itu, kalian kan tahu mol itu adalah gram per mr. Kalau kalian mau molnya terbesar, padahal ini kan gramnya sama ya, sama-sama 4 gram semua. Kalau mau molnya besar, berarti mr-nya harus kecil, biar kalau dibagi jadinya gede tetepan gitu. Jadi kalian tinggal cari mr terkecil. MR terkecil gitu aja. Ya sudah jelas MR terkecil ya yang ini dong. Ini MR-nya 2, ini sudah ada semua ya. 28, 17, ini 44 dan ini 34. Gitu. Gampang banget logikanya. Nah,
gitu. Terus jangan lupa yang rumus-rumus yang itu loh, ini tak kasih sekalian nih, rumus-rumus konsep mol. Baik nggak gue? Rumus-rumus konsep mol kan sebenarnya yang pertama adalah mol tuh kan N ya. Rumusnya N kan bisa gram per AR, atau kalau misalnya dia senyawa ya nanti gram per MR, sama aja nggak ada bedanya. Kalau molaritas itu kan mol per V, ini suka balik-balik nih, gue nggak suka sama orang-orang kebalik-balik gini aja, kebalik-balik pusing. Nah, terus kalau jumlah partikel itu adalah, ya jumlah partikel itu gampang banget ya, yang Avogadro itu loh. Aku nulisnya JP, jadi JP sama dengan mol kali Avogadro dikali, nah kalau dia mau spesifik ya spesifik, yaudah gini aja deh, jumlah molekul ya, ini jumlah partikel molekul. Tapi kalau mau jumlah partikel ion atau atom, jadi spesifik ke atom atau ionnya, nanti ditambahin lagi X. Dengan X itu adalah apa namanya ya, jumlah ion atau atom yang ditanyain, jumlah ion atau atom yang ditanya dalam satu senyawanya itu gitu. Nah, terus habis itu satu lagi yang ini, yang volume itu loh, yang volume di sana aja ya. Kalau volume kan ada banyak, kalau volume kan ada banyak. Ada kondisi umum itu kalian bisa pakai PV sama dengan nRT. Beda sama fisika ya, ini P-nya ATM, V-nya liter bukan meter kubik, molnya mol, R-nya bukan 8,31 tapi 0,082, sama T-nya Kelvin. Habis umum itu kan pakai kondisi standar itu tadi yang mana, yang 0 derajat Celcius 1 atm. Kalau sudah, rumusnya V sama dengan mol kali 22,4. Habis itu ada kondisi RTP, kondisi room itu adalah 25 derajat Celcius, kondisi kamar gitu ya, ATM. Nah, terus ini bisa nggak sih kayak digeser aja gitu loh. Gue pengen ini kegeser semua nih, bisa nggak? Nah, ya udah nggak apa-apa, yang itu biarin aja. Nah, ini biar kayak, nah gitu loh, walaupun jelek banget ya ini semua ya. Itu V sama dengan mol kali 24, sebenarnya tinggal dimasukin ke PVNRT nanti jadi rumus cepat. Atau perbandingan dua gas, kalau perbandingan dua gas itu pada kondisi P dan T sama, bisa P dan V sama, bisa dan seterusnya. Tapi kalau aku dalam P dan T sama aja yang biasa keluar perbandingan dua gas, yaitu pada kondisi P dan T sama. Rumusnya adalah nanti tinggal V1 per N1 sama dengan V2 per N2, Vinivana gitu ya. Udah gitu. Nah, ini tersebar merata nih di GO, di Inten, semua rumus ini harusnya sudah tahu gitu ya. Nah, gak usah ngeklaim ini punyamu, ayo gitu loh. Ya nggak, bener nggak? Nah, terus gini, nomor 63 itu sebenarnya ya itu cuma rumus dasar doang ya. Perbandingan massa, kalau perbandingan massa dalam satu senyawa yang sama itu sebenarnya nggak perlu dicari massanya kayak yang diajarin di Inten. Kalau perbandingan massa ya, saya ini digaris dulu kali ya. Kalau perbandingan massa dalam, salah nih gue, nggak bisa lagi. Nah, perbandingan massa dalam satu senyawa sama itu sebenarnya tinggal perbandingan air aja, nggak usah dicari masanya dulu terus dibandingin, nggak usah, itu buang-buang waktu. Sama kayak perbandingan air, kalau nggak percaya silahkan coba sendiri. Itu kalau satu senyawa yang sama ya, jadi kamu tinggal bandingin airnya. Glukosa kalau ada yang belum tahu itu apa namanya, bercanda kalian, udah nggak usah repot-repot belajar, gapir aja ngapain ya. Glukosa itu kan C-nya 6 ya, C-nya ada 6, H-nya ada 12. Kalau C-nya 6 berarti kan 6 kali 12, karena AR-nya C kan 12 ya kan, AR-nya H kan 1, dimasukin aja 12 kali 1, berarti ini kan 72 banding 12, berarti kan 6 banding 1. Udah gitu aja, nggak usah repot-repot nyari masanya. Kemarin tuh ada yang nyari masanya dulu pakai persen massa, apa repot. Kalau senyawanya beda ya udah, tapi kalau senyawanya sama ya gini aja, pakai perbandingan MR aja. Perbandingan MR sih lebih tepatnya MR gitu ya. Udah, nggak usah repot-repot. Nah, kalau sudah, yang selanjutnya nih, ini itu adalah materi rumus empiris ya. Gagal banget ya bikin garisnya. Maaf ya, ini baru pembiasaan lah, ulang. Ini materi rumus empiris.
Ini tuh sebenarnya ketebelan nggak sih? Nah, materi rumus empiris. Rumus empiris itu apa sih rumus empiris ya? Rumus empiris itu adalah rumus paling sederhana dari suatu molekul. Itu suatu aku tulis. Pokoknya kamu cara ngacarinya itu tinggal mol atomnya itu dibandingkan. Jadi karena ada karbon, ada hidrogen sama ada oksigen. Itu tinggal mol karbon banding mol hidrogen banding mol oksigen. Terus nanti di sini kalian informasinya itu dalam persen semua ya. Itu nanti persen massa. Ini persen kan nggak sembarang persen, itu persen massa. Persen massa itu bisa dianggap sebagai gram. Ya, bisa dianggap semuanya sebagai gram. Ini tak adjust dulu semuanya supaya dia paling kecil dulu thicknessnya, karena gue pusing ngeliatnya. Bisa di apa tadi gue lupa, jadinya bisa dianggap gram gitunya. Jadi massa C-nya itu kita udah tahu karena 40% berarti 40 gram. Karena hanya juga massa hanya, berarti kan 6,6 gram. Terus berarti massa oksigennya tinggal 100 karena persen itu kan total 100. 100 dikurangi 40 dikurangi 6,6. Nanti kan sekitar 53,3 gram. Nah, kalau udah kan mol itu kan rumusnya massa dibagi AR ya kan. Ini juga massa H dibagi ARH. Ini juga banding maksudnya ya. Massa O dibanding AR-nya O. Masukin aja. Massa C-nya kan 40 dibanding 12. Maksudnya dibagi 12 dibandingkan sama yang H itu kan 6,6 dibagi sama 1. Yang ini kan 53,3 dibanding sama 16 dibagi 16 karena AR kan 16. Ini kan 3,3, ini 6,6. Ini 3,3. Nah, hasilnya kan berarti disederhanakan ya 1 banding 2 banding 1. Jangan dibuletin. Ini kan sama-sama bisa dibagi 3,3. Kan harus jeli matanya. Bisa dibagi 3,3. Kalau dibuletin jadinya kan 3, 7, 3. Bukan gitu. Bukan dibuletin. Tapi disederhanakan. Dibagi angka yang sama-sama dia itu adalah faktor persekutuan terbesarnya. Gitu. Udah gitu aja selesai. Berarti nanti rumus empirisnya Cn aku lebih suka pakai variabel ya. Jadi bukan C1H2O1 tapi Cn H2NON. Aku lebih suka pakai variabel. Ini adalah rumus empiris ya, Re. Re itu rumus empiris tadi. Nah, tapi kan kita bukan nyari itu, kita nyari rumus molekulnya. Nah, kalau sudah ya kita lihat kalau mau cari rumus molekul itu kamu harus tahu MR. Itu yang harus tahu MR-nya dulu. MR bisa tahu dari pada suhu segini dia mendidih itu loh. Nah, itu kan berarti kalau dari situ kamu bisa nyari delta TB-nya. Delta TB itu kan ini dikurangi 100 ya. 100,1 dikurangi 100 yang mana hasilnya 0,1 ya. Yang mana itu kan rumusnya adalah M kali KB kali I. I-nya 1 karena dia hidrokarbon ya, ada C, ada H, ada O-nya hidrokarbon 1. Molal itu kan kalau aku lebih suka pakainya NT per KGP. Terserah saya guru siapa mau ngomong apa ya. Silahkan kalau ibu mau masuk ke, maksudnya menggunakan terus buku tahun 98mu itu sana ya kan. Kalau mau nuntut buku itu sebenarnya kan apapun bisa, yang penting itu bisa kejawab dan konsepnya kurang lebih sama gitu kan. Nggak usah nggak boleh gitu soalnya. Nah sekarang begini, KB-nya kan juga sudah ada di soalnya, itu kan KB-nya 0,5. Nah KB-nya 0,5 tinggal dimasukin aja. Kemudian ya sudah sih sebenarnya. NT itu kan mol terlarutnya ya, ini kan sudah ada gramnya. Terlarutnya gramnya adalah 3, berarti 3, tapi mol itu kan gram per mr ya. Dibagi kilogram pelarutnya, ini kan pelarutnya 100 gram. Air ya, pelarutnya kan air, berarti dibagi 1000, jadi 0,1 kilogram. Terus dikali 0,5 kali 1. Ya, ini kan kalau dihitungkan 3 kali 5, 15, terus dibagi sama 10, berarti jadinya kan 150. Berarti ketemu di sini MR-nya adalah 150. Nah, kalau sudah kamu gunakan MR ini untuk mencari rumus molekul. Rumus molekul. Nah, cara mencari rumus molekul itu gimana? Ya udah tadi MR disama denganin sama MR rumus empirisnya. Ya, berarti kan MR kita 150 disama denganin MR dari Cn H2NON. Masukin aja 150 sama dengan ini. Kalau cara cari MR rumus empiris ya tinggal C itu AR-nya kan 12 dikali jumlah C-nya kan ada N ditambah H itu kan AR-nya 1, jumlahnya ada 2N ditambah 16 karena AR-nya O16, jumlahnya O juga N, jadi dikali N. Berarti kan 150 sama dengan 30N, berarti N-nya adalah 6.
Salah, goblok. N-nya adalah 5, guys. Ya udah selesai, berarti kan jadinya dimasukin lagi ke sini ya, ke sini dimasukin lagi, jadinya dia nanti C5 H10 O5 gitu. Jawabannya adalah D, gampang banget gitu ya, gitu guys. Nah terus kalau udah larutan yang tekanan osmotik paling tinggi, tekanan osmotik itu kan gampang sekali ya, apa kayak cuma begini doang nggak bisa, ini banyak loh yang nggak bisa itu. P itu kan rumusnya MRTI. R dan T itu kan selalu sama ya, maksudnya pada kondisi yang sama berarti dia sama. Kalian tinggal lihat M sama I-nya aja, dikali. Ini kan natrium kloridnya benar nih, NaCl nih, nulis ini benar nih, bentar. Berarti kan dipecah jadinya Na plus tambah Cl min. Nah, ionisasi begini harus bisa, harus hafal ionnya. Kalau tidak ya bohong ngapain, lu mending nggak usah gap year aja. Kalau nggak linjur sana sudah. Buat apa? Ya linjur paling nanti beli buku sosum icik-icik terus nggak dibaca. Ya nggak, terus ngambil UTBK doang kan, terus kalau terima nanti UII atau apa Atma Jaya gitu ya. Bukan gue merendahkan itu ya, itu bagus juga sebenarnya, gue juga mau kuliah swasta, cuma apa namanya, yang aku sayangkan tuh adalah cara kalian menyikapi belajar kalian gitu loh, bukan di mana kalian nanti akan berada. Ya gue sendiri juga ya, akan masuk Atma Jaya sebentar lagi maybe ya, tapi ya yang aku sayangkan adalah gimana cara kalian menyikapi cara belajar kalian sendiri kan, cuma icik-icik omdo doang, anak-anak omdo. Nah itu loh, nggak boleh gitu, nggak boleh omdo. Masa teman kalian tuh kalian yang pegang, nggak usah FOMO, nggak usah ikut-ikut gitu. Kalau kalian mau ikut-ikut ya ikut-ikut sana, teman-teman kalian yang gap year sana diikutin gitu. Glukosa itu kan C6H12O6 benar, tapi nggak penting. Yang penting adalah kalau sejenis gula, alkohol, urea itu pasti non elektrolit. Ini juga non elektrolit. Berarti kalau non elektrolit I-nya pasti 1. Berarti ini 0,2 kali 1 kan 0,2. 0,3 kali 1 kan 0,3. Tapi untuk natrium klorida karena dia elektrolit kuat, Na dan Cl kan ada 2 ion ya. Berarti I-nya 2. Berarti nanti dikali 2 jadinya yang 0,1 ini jadi 0,2 kan, dikali 2. Kita cari M kali I yang paling besar karena kita mau P-nya paling. Kalau P-nya paling besar berarti M kali I-nya juga harus besar dong. Kalau aluminium sulfat, Al itu kan, nah ini siapa yang nulis begini? Al itu kan 3+, SO4 itu kan 2-. Berarti ditukar aja, ini ke sana, ini ke sana. Al, ini sudah ada di internet sejak dahulu kala ya, nggak usah ngeklaim. Nah, Al2 SO4 3 kali. Nah, Al2 SO4 3 kali berarti kan kalau dipecah lagi jadinya 2Al3+ ditambah sama 3 SO4 5-. Berarti berapa ion? 2 ion ditambah 3 ion. Jangan ngitung ininya ya. Jangan ngitung ininya. Ini bukan ion ya. Ini adalah muatan. Yang kita hitung di I itu adalah jumlah ionnya. Berarti koefisien di depannya ini. Gitu. Berarti 5 ya. Berarti ini harus dikali 5. Jadinya 0,5. Kalau barium karbonat. Barium itu kan memang 2+. Karbonat itu CO3 2-. Berarti udah pas ya. BaCO3 karena kita cari seimbangnya. Sebenarnya itu bisa juga ditukar begini. Jadinya Ba-nya ada 2, CO3-nya ada 2. Tapi ini harus disederhanakan sampai paling sederhana sebenarnya. Makanya dibagi 2 semua. Jadinya BaCO3 gitu. Jadi ionnya kan 2 ya, Ba2+ sama CO3 2- berarti dikali 2 0,4. Di antara semua ini yang paling besar kan yang 0,5. Ya berarti aluminium sulfat. Gitu. Kalau sudah kita yang berikutnya aja, yang ini. Aduh. Yaudah enggak usah pakai earphone. Ya, ke dalam 600 gram air dilarutkan sekian magnesium sulfat. Titik didihnya sudah ada bila kenaikan titik didih molal adalah berapa. Oke, cuma gampang sekali ya ditanyanya alfanya. Ini soal PR gue sudah hatam harusnya kalau begini-begini doang. Ya ini kan sudah diketahui delta TB-nya ya. Langsung aja dikurangin 100 ya biar nggak usah pusing. Itu 0,0936 itu sama dengan molal kali Kb kali I. Nah, ingat ini magnesium sulfat ya. Tuh, nggak dikasih tahu senyawanya kan. Jadi kan tuh harus hafal nama dan bentuknya. Magnesium tuh Mg2+, sulfat tuh SO4 2-. Itu udah pas ya, udah 2+ dan 2-. Jadi disatuin aja. MgSO4. Berarti ada 2 ion. Berarti X-nya, aku sukanya pakai X ya kalau I ya. Bukan N, sama aja. Itu ada 2 ion. 0,0936 sama dengan molal itu kan NT. Berarti gram per ml kan 7,2 per ml-nya magnesium sulfat itu kan, sulfat itu 96, magnesium itu adalah 24, berarti 120. Ini kan molnya, mol
Kan tadi molal tuh NT per KGP. KGP-nya berapa? Pelarutnya kan 600, berarti 0,6 kg. Tinggal dimasukin. Ini NT gram per ml mol terlarut dibagi sama kilogram pelarut. Kb-nya 0,52 dikali I-nya dijabarkan 1 plus jumlah ion kita kan 2 ion min 1 kali alfa. Itu tinggal dikerjain aja ya. Ini kan 0,0936 sama dengan ini dibagi 12 semua kan berapa ini? 6 0,6 per ini bawahnya kan dibagi 12 jadinya 10, ini 0,6. Coret aja ya. Ini 0,52. Ini 1 plus alfa. Nah, kalau sudah ini kali ke sana ya, jadinya kan kalau dihitung ya jadinya kan 0,936 sama dengan 0,52 dikali 1 plus alfa. Ini tinggal ini dibagi 0,52, benar nggak? Nah, 18 kan. 1,8 nih kalau dicoret. 1,8 sama dengan 1 plus alfa. Karena ini kan kayak setengah, ini kayak 9 gitu kan. Berarti kan jadinya harusnya ya gitulah pokoknya. Dibagi 9 bagi setengah kan 18. Makanya gue mikirnya gitu. Ini pindah ke sana jadinya 0,8. Ya sebenarnya dihitung aja beneran di power gapet. Ya, sama dengan alfa. Udah ketemu 80% gitu. Gampang sekali. Nah, kalau sudah, ya ingat ini jumlah ion ya. Jumlah ion ini dapat dari mana? Aku ulangin lagi. Jumlah ion itu dapat dari mana? Jumlah ion itu ya dapat dari sini tadi, Mg magnesium sulfat. Jadi kan harus tahu dulu magnesium sulfat itu apa. Ternyata Mg2+ dan SO4 2-. Karena ionnya sudah sama-sama 2+ dan 2-, ya nanti jadinya udah pas, nggak usah dikali-kali, tinggal MgSO4. Berarti ionnya ada 2. Beda cerita kalau misal dalam suatu universe lain, Mg itu plus tapi SO4-nya 2-. Berarti ini harus dikali 2, ini harus dikali silang ya. Kali 2 berarti Mg-nya ada 2, SO4-nya ada 1. Berarti kalau dipecah jadi 2 Mg plus ditambah SO4 2-. Artinya ionnya 2 tambah 1 3 gitu. Jadi kalian nggak boleh salah menghafalkan ionnya. Karena kalau salah menghafalkan ionnya muatannya berapa, nanti jadinya salah begini. Kayak aku barusan ini. Nih. Tuh. Gitu ya. Terus masalah menghitung, aku nggak usah ngomong lagi. Kan kalau masih mau pakai HP, mau kalkulator, mau pakai HP, bila aku nggak bisa ngitung, ya kalian nggak akan pernah bisa ngitung selamanya. Biar aja bodoh seperti itu selamanya. Gue bilang gitu aja yang jujur. Karena pada ngeyel kok. Ya maunya pakai HP aja. Maunya pakai HP aja. Boleh pakai HP kalau memang itu bisa mempercerdas otak dan cara berhitungmu. Tapi itu kalian tuh masukin ke HP aja lemot. Salah-salah. Ya itu semua apa gue ya. Nggak ada yang bisa aku puji dari situ tuh. Sedihnya generasi baru-baru ini ya. Buat apa? Buat apa sekolah? Udah mending kalian langsung aja ya, orang tua kalian yang kaya-kaya itu ya disuruh mewariskan bisnisnya ke kalian. Udah nggak usah sekolah, cuma lebih bagus. Nah, 67 ya, sebanyak 0,1 mol urea dicampur dengan 60 gram senyawa elektrolit. Nah, ini terima kasih yang sudah menulis seperti ini ya. Pintar tandanya. Ya jelas murid gue lah. Nah, jadi kalau campuran larutan itu nanti molalitasnya berubah ya. Jadi molalitas atau molaritas ya. Kalau dicampur nanti dia ada perubahan sedikit. Biasanya kan cuma kalau molalitas biasa ya, aku kasih di sini aja. Kalau molalitas biasa itu kan cuma mol terlarut per kilogram pelarut ya. Kalau molaritas itu kan mol per V doang. Nah, tapi kalau misalnya dicampur ya jadinya beda sekali. Dia jadinya begini. Mol 1 kali I1, jadi dikali I, dimasukin I-nya ke sini. Tambah mol 2 kali I2 dibagi sama apa sih ini? Sabar. Ya udah gini aja, dibagi sama kilogram pelarut yang pertama ditambah kilogram pelarut yang kedua. Kalau ada 2, kalau ada lebih ya udah. Dan atas sama bawah nggak harus sama, bisa aja atasnya 2, bawahnya 1 gitu loh. Gitu. Terus kalau misalnya molaritas juga sama. N1I1 tambah N2I2 per V1 tambah V2. Begitulah pokoknya, nggak penting. Tinggal dimasukin aja, ini ada urea dicampur sama senyawa elektrolit kuat biner. Ya, tolong ini jangan sampai lupa. Cuma begini-begini lupa. Biner, bilingual, biseksual, itu artinya 2. Ya, biner itu 2. Terner, primer, sekunder, tersier itu di 3. Ya, atau mau tersier. Terner itu 3. Kuartener itu 4. Dan seterusnya, nggak penting. Nah, itu jumlah ionnya ya maksudnya.
jumlah ionnya, berarti dia X-nya kalau di rumusku tadi. Ya ini kan sebenarnya rumus I itu adalah 1 plus jumlah ion min 1 kali alfa. Jumlah ion tuh aku lambangkan dengan X biasanya. Nah, kalau sudah, ya sudah dimasukin aja. Ya ini kan ngomongin membeku pada. Berarti rumusnya kan delta TF sama dengan MKFI. Nah, tapi gini, karena dia campuran, dia modifikasi rumusnya. Jadinya molalitas campuran kali KF. Tidak usah dikali I lagi karena I-nya sudah ada di sini, sudah ada di campurannya. Gitu ya. Nah, sekarang itu tinggal dimasukin aja. Ya, delta TF-nya kan ada ini negatif ya, tapi sebenarnya nggak usah pakai negatif. Karena kan kalau misalnya itu kan sebenarnya 0 dikurangi sama delta TF. Jadi pokoknya delta TF-nya itu adalah 0,36 sama dengan molaritas campurannya kan ya udah yang urea dulu yuk. Yang urea kan 0,1 mol sudah ada. Urea kan non elektrolit. Kalau non elektrolit I-nya 1. Ya, urea, gula, fruktosa, osa-osa gitu loh, glukosa, terus sama apa lagi? Sama segala jenis alkohol, all, ethylene glycol, all gitu. Sama ya itu udah capek gue ngomongnya. Terus habis itu ada 60 gram senyawa elektrolit binder. Berarti kita harus pakai mol. Kan ini kan mol kedua nih. Mol itu kan gram per ml ya. 60 per ml. Kita nggak tahu ml-nya banyak kayaknya. MR itu nama lainnya ya, jangan lupa MR itu nama lainnya massa molar atau massa molekul atau berat molekul sama aja. Nah, terus kalau ini kan dia bilang senyawa elektrolit kuat biner ya. Berarti kalau elektrolit kuat itu I-nya tinggal jumlah ionnya saja. Jumlah ionnya saja memang gitu kalau misalkan kan alfanya 1 kalau elektrolit kuat. Jadi kalau mau ditulis rumus lengkapnya itu kan sebenarnya 1 plus jumlah ionnya kan 2 karena biner min 1 kali alfanya 1 karena elektrolit kuat. Nah, nanti kan kalau dihitung tetap hasilnya 2 gitu loh. Dibagi sama kilogram airnya kan cuma ada 1, 2 kilo. Ya udah 2 kilo aja. Terus dikali lagi sama KF-nya, KF 1,8. Udah tinggal dikejar-kejarin aja. Ini kan coret bisa kan. Ya ini kan 0,2. Pindah sana kan 2 kilonya pindah sana jadinya 0,4. Sama dengan, nah ini kan 0,1 ditambah 60 per ml kali 2 ya. Tapi kali 2 berarti ini sekalian aja. Ini bisa nggak sih digini terus hilang? Enggak ya, kayak iPad ya. Mana penghapusnya? Ini adalah 120 karena dikali 2. Jadi ini pindah sana 0,3 sama dengan 120 per ml. Berarti ml sama dengan berapa tuh? Dibagi 3, 400 tuh, 400 tuh. Gampang. Nah, terus garis beku. Ya, kalau ini kan sebenarnya yang lebih dalam ini yang warna merah. Itu adalah apa namanya? Pelarut ya. Terus yang warna hijau ini adalah larutan. Terus yang sebelah kiri ini itu adalah TF. Ini adalah TB karena lebih tinggi suhunya. Berarti kalau dari sini ke sini itu delta TF. Kalau dari sini ke sini berarti delta TB. Tapi kalau yang ini, kalau menurun begini, ini namanya adalah garis beku. Oh, ini belum ya. Tuh. Kalau yang ini, yang warna apa lagi? Habis warna gue. Ada nggak warna lain lagi? Nggak ada ya. Yaudah warna oranye lagi aja. Atau warna hitam ya. Terus yang ini, yang begini, ini adalah garis didih. Nah, kita kan maunya garis beku dan larutan ya. Larutan kan yang warna hijau. Garis beku kan yang sebelah sini. Berarti kan langsung aja KQ gitu, gampang banget. Gitu. Kalau MS tuh mana? Oh, S di sini nggak jelas ah. Kalau RM mana R? Ini R, M. Kalau RM itu malah garis didih, tapi pelarut karena yang merah. Kalau QN, N mana N? QN itu adalah sama, ini garis didih juga, tapi larutan. Kita kan maunya garis beku. Kalau SR nggak jelas lah kalau SR. Udahlah. Nomor 69, spesies berikut yang tidak bisa mengalami penurunan nilai Bilox. Berarti artinya Biloxnya itu udah mentok di bawah. Bilox udah mentok di bawah, nggak bisa turun lagi. Dan itu kan ada polanya. Kalau 3A itu kan dia plus 3 sampai min 5 gitu kan. Dan seterusnya kalau 4A itu plus 4 sampai min 4 maksud gue. Aduh. Kerjaan gue banyak banget ini ya, maksudnya emang dikira bikin begini tuh nggak capek apa, ini udah kayak tenaga terakhir ya, di requestin ya
Sebenarnya tuh gue sebel karena itu mereka request cuma biar bisa nyontek doang kan. Ya kan, kalian tuh jangan deh. Maksudnya gue pengen duit untuk dari nonton-nonton ini kan lumayan ya duitnya. Walaupun nggak banyak-banyak amat. Tapi kan lumayan gitu, tiba-tiba setiap 6 bulan dapat 1 juta gitu misal. Gue juga nggak tahu dapat berapa, belum gue cek. Nah, tapi kan kayak itu gue nggak suka karena kalian kebanyakan tuh cuma nyontek, tapi nggak dipahami. Nyontek aja, nyontek aja. Kalau mau tanya aja di komen. Kalau nggak gue jawab ya berarti gue sibuk gitu loh. Nah, terus gini, ini ada range Pilox golongan A ya. Range Pilox golongan A. Nah, gitu. Nah, sementara gini, kalau nitrogen itu kan golongan 5. Nah, itu harus hafal. Nitrogen itu kan golongan 5A. Berarti dia antara plus 5 sampai min 3. Padahal kalau di sini kalau dihitung, H itu kan plus 1. O itu kan min 2 ya, tapi ada 3, ini kan HNO3. Berarti jadinya min 6. Berarti kan ini min 5, berarti N-nya harus plus 5 supaya dia seimbang. Nyari piloxan gitu toh. Kalau aku lebih sukanya nulisnya gini sih. H tambah nitrogen tambah 3O sama dengan muatannya. Muatannya kan tidak ada, berarti 0. H kan plus 1, memang hafalan begitu. Tambah nitrogen ditambah O itu kan min 2, tapi 3 kali min 2. Berarti kan nanti ketemu N-nya sama dengan plus 5. Nah gitu nulisnya sebenarnya gitu. Cuma kan di otak aja, ngapain kalau nggak ini. Nah kalau plus 5, padahal 5 akan bisa plus 5 sampai min 3. Dia masih bisa turun lagi dong. Kita kan maunya yang udah mentok di bawah. Berarti ini bukan jawabannya. Yang ini P juga, karena P kalau nanti kalian hitung sendiri plus 5 ya. Atau aku hitungin aja. P tambah 4 oksigen sama dengan muatannya. Muatannya min 3. P tambah 4 kali oksigen itu memang min 2. Sama dengan min 3. Nanti ketemu P-nya adalah plus 5. Plus 5 kan masih bisa turun, karena P 5A juga ya. Kalau CU golongan B nggak usah. Golongan 2 juga nggak usah. 1A, 2 nggak usah. Kalian fokusnya pada golongan ini aja, pasti yang tanyain itu. Kalau H2S itu kan 2H tambah S sama dengan 0 ya, karena nggak ada muatannya. Berarti 2 tambah S, karena kan 2 kali 1, karena H1 ya. Tambah S sama dengan 0. Berarti S-nya kan min 2. Sementara S itu 6A. Ya. Jadi, apa namanya, kalau S itu 6A. Iya, minimal kan dia mentoknya di min 2. Nah, ini kan udah min 2 tuh. Jadi dia nggak bisa turun lagi piloxnya, makanya jawabannya D. Ya, karena ini golongan dan ini bikin gue gemes sekali. Aku mau ngasih hafalan golongan, ada di sini. Kalau 1A, aku yakin di semua tempat sama. Halina, kawin, Robi CS frustasi. Robi CS frustasi, gitu. Misal gitu ya. Tolong, kalau aku pengen kalian tuh pintar. Kalau perlu sampai nggak perlu ngeliat video gue lagi, terserah sana, nggak peduli. Nah, tapi kalian tuh harus pintar, ya. Kalian tuh nggak tahu apa ya, ke depan tuh bangsa kita bakal gimana. Kalau isinya orang-orang korup, isinya orang-orang apa namanya joki, ya. Tuh kalian tuh orang-orang joki, ya. FKUGM joki, ya apa Sima UI joki, ya kan. Ada yang minta joki gue di Instagram, ya emang gue bisa banget nih kayak kalau terima joki-joki itu ya, bisa triliunan gue, tapi nggak mau gue. Tujuan gue itu adalah membangun integritas kalian, kan tuh harus bener ya dari dalam, biar nggak korupsi besok. Kebanyakan korupsi mah nih kalian semua nih, tuh yang paling atas tuh korupsi dinasti ya nggak tahu itu saya lu sih mau percaya apa, gue juga nggak ngurusin itu. Aku dari sisi lain aja membela negaranya. 2A itu apa 2A? 2A itu bebek mangan cacing. Bebek kalian tau gak sih yang timah itu? Aku tuh nggak tahu sih, cuma seliweran doang di timeline, tapi katanya cuma dihukum berapa tahun? 3. Sedih gak sih? Yang berapa triliun itu, 100 triliun. Bebek mangan cacing. Makanya kalian tuh jangan apa sogo aja, nanti jadi kayak gitu kalian. Bebek mangan cacing seret banget rasanya. Jadilah anak yang bagus. Gitu. Nah, 3A. Ya, 3A itu apa sih 3A? 3A itu adalah Bang Ali. Ini aku ambil dari internet ya. Cari di internet. Jadi semua tuh ada di internet sebenarnya, kan tuh harusnya mau mencari. Bang Ali gagal atau gawe aja. Kadang tuh ada, aku sukanya gagal injek telur, tapi ada yang lebih suka gawe indomie telur. Ya sudah. Aku nggak manut, soalnya gue nggak ngafalin pakai ini, gue menghafal atomnya gitu loh. 4A itu apa ya? Cerita singkat gegerkan sang Prabu. Boleh itu, boleh. Cerita singkat gegerkan sang Prabu.
Kalau mau pakai yang saru-saru ya silahkan, yang penting hafal ya. Jangan sampai cuma karena keluguan kalian tuh sekarang nggak bisa unif gitu, malah jadi nggak bisa memberikan positif ke bangsa gitu kan, sedih. 5A, napas sambil bicara. Ini paling suka nih biasanya orang karena paling singkat. Napas sambil bicara. Atom-atomnya cari sendiri ya, gue nggak mau. 6A, itu biasanya orang salah sering tangkap polisi. Orang salah sering tertangkap polisi. Nah ini nggak muat yuk piye gue ya, yuk piye ini dihapus wae lah, nggak penting ya. Atau di sini aja gue nulisnya, tak tulis ulang nih. Ini kan H tambah N tambah 3O berarti sama dengan 0, berarti 1 tambah N min 6 sama dengan 0, berarti N nya plus 5. Nah, sering tertangkap polisi. Kalau 7A ini kalau nggak hafal kebangetan ya, jijik aku sama kalian ini kalau nggak hafal ya. Fans klub Barcelona aja di internet gitu yang paling sering. Barcelona ingin atraksi, itu boleh juga dihafal. Ini gue udah baik banget nulis dengan video segini yang habis paketan gue buat ngupload ini nggak ada wifi di sini. Ada paketanku, tapi paketanku ratusan giga ya. Nah itu udah baik-baik tulisin, tolong dihafalin. Nah yang terakhir ini kita bakal ngomongin tentang redox ya. Nah ini kan cuma mereduksi oksidator, mereduksi hasil, nggak penting. Kita nggak tidak menyetarakan ya. Ini tidak menyetarakan reaksi redox. Cuma mau tahu dia itu reduksi atau oksidasi. Tidak menyetarakan reaksi redox. Jadi nggak usah mikir-mikir sampai metode Bilox, metode blablabla ya. Kita langsung aja cari Biloxnya saja, tidak disetarakan. Cari Bilox itu, Bilox itu adalah untuk satu atom. Jadi kalau misalnya ada 2 CR sama dengan 6, berarti kalian cari CR-nya sampai 3 begitu. Itu Bilox ya. Nah, soalnya aku punya istilah lain untuk yang lain, yang mana besok aja, males gue. Kita cari Biloxnya. Kalau misalnya H plus H2O jelas nggak mungkin berubah Bilox ya. 1A 2A hampir jarang 1A 2A, apalagi H dan O itu jarang sekali. Tapi bisa. Jangan kayak dia kemarin katanya nggak bisa. Bukan aku bilang nggak bisa, jarang gitu ya. Jadi kan kita fokus sama Mn ini, sepasang Mn ini, sejoli Mn sama yang S ya. Nah, berarti kan gini. Kita yang Mn dulu aja. MnO4- ya. Koefisiennya tak hilangin aja semua supaya nggak pusing gue. SO42- menjadi ini SO2 ya, salah gue. SO2 menjadi SO42-. Nah ini kan kalau dihitung Biloxnya, O itu kan kemarin min 2 ya, min 2 kali 4 kan min 8, pindah sisi 8 kurangnya 1, jadinya ya udah nih tak tulisin aja Mn min 8 karena kan O kan min 2 kali 4 sama dengan min 1, berarti Mn-nya adalah plus 7. Ini plus 7 nih. Kalau ini kan jelas, kalau begini doang langsung aja Mn sama dengan plus 2. Berarti ini kan reduksi toh, reduksi 5 elektron. Tapi kalau ini kan plus 4, yang ini kan 8 dikurangi 2, 6. Berarti dia oksidasi 2. Nah kalau sudah begitu ya guys ya, sekarang yang sebelah kiri itu yang mengalami. Jadi siapa yang mengalami reduksi atau mengalami oksidasi, ya antara ini atau itu yang mengalami. Yang mengalami itu adalah selalu di reaktannya. Jadi siapa yang mengalami reduksi, ya MnO4-, bukan Mn2+ ya. Mn2+ itu hasilnya. Yang mengalami reduksi adalah MnO4-. Siapa yang mengalami oksidasi ya SO2, bukan SO42-. SO42- itu hasilnya. Jadi yang sebelah kanan itu adalah hasil. Hasil itu adalah produknya. Produk itu. Jadi kata-kata mengalami itu hanya untuk reaktan, kata-kata hasil itu hanya untuk produk. Sama halnya dengan oksidator. Oksidator atau reduktor itu kan sebenarnya, oksidator kan mengalami reduksi, reduktor kan mengalami oksidasi, dibalik ya. Reduktor sama oksidator itu hanya untuk reaktan saja, tidak boleh untuk produk. Jadi kalau dia bilang Mn2+ itu adalah oksidator karena mengalami reduksi, salah. Itu namanya bodoh. Ya, jangan. Ya, jadi reduktor oksidator hanya untuk yang kiri. Nah ini oksidator adalah SO2. Oksidator itu kan harusnya mengalami reduksi ya. Salah, karena oksidator itu mengalami reduksi dibalik. Terus ini harusnya kan gini, antara MnO4- mengoksidasi
SO2, ada nggak MnO4- mengoksidasi SO2? H2O kan tidak berubah pilox, H2O juga tidak berubah pilox. Ya, berarti sisanya tinggal 2 ini. Nah, hasil reduksi, hasil itu kan tadinya sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan. Ini benar SO4 di sebelah kanan, tapi SO4 itu kan bukan hasil reduksi. SO4 itu kan hasil oksidasi, ya. Berarti yang ini salah, maka jawabannya C. SO2 mereduksi MnO4-. Kalau kata-kata SO2 mereduksi MnO4-, artinya kan dia mengalami reduksi MnO4-. Benar nggak MnO4- mengalami reduksi? Benar. Sesuai dengan ininya. Ya sudah gitu. Itu aja gampang toh. Cuma gitu aja gampang kan, nggak usah pusing-pusing ya, nggak usah mewek-mewek. Sudah selesai semua dibahas, ada materi tambahan juga sudah ada. Ya kan lebih belajar lagi lah, ada banyak channel di YouTube. Gak cuma gue, ada Kopen, ada Kim Ude, ada apalah itu yang 100 channel banyak sekali, nggak usah dipusingin. Ya jadi nggak usah cengeng, ya tinggal kalian itu belajar. Ya ini kalau mau di screenshot tuh, nih screenshot sekarang 1, 2, 3. Ini lagi 1, 2, 3. Ini lagi 1, 2, 3. Kalau mau misalnya nge-screenshotnya begini ya sudah, nih gue screenshotin, masa gue iniin. Ini bisa dihilang nggak sih? Nah tuh, sana screenshot. Tadi pas lagi itu di screenshot. Ini lagi nih, nah screenshot sana, not. Udah gitu dulu ya, goodbye, semoga semangat terus ya, jangan lupa kalian tuh berusaha untuk reimburse duit orang tua kalian yang sudah dikeluarkan buat les-les banyak sekali itu, GO, Inten, Neutron, SSCI kalau masih ada ya, dan seterusnya. Jadi tolong jangan seenaknya, walaupun kalian kaya raya infinity dan uang orang tua kalian juga berpikir seperti itu, tapi kalian tuh harus tahu value duit supaya kalian itu tidak sogok menyogok dan tidak besok ketika tidak punya uang nggak bingung gitu ya guys ya. Itu kata-kataku hari ini, semoga selalu sehat dan selalu sadar kalau kalian tuh busuk dan harus selalu improve ya. Goodbye.